warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Mariati SPD. Saya guru di SDN 1 Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Hamzan Wadi, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara daring. Adapun rangkaian kegiatan dalam pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Coba Fitri dipimpin dulu temannya berdoa. Baik Bu Guru. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, anak-anak hebat sekali ya. Nah, jadi anak-anak ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Udah sarapan? Sudah Bu. Sudah dong. Tinggal Makan siang belum, Bu? Siapa yang belum? Sri Bu, belum Siangnya Bu. belum, Bu. Belum sarapan, harus sarapan sayang ya, supaya fokus nanti pas Bu Guru sedang menjelaskan ya sayang ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba lihat temennya dulu, sebelah kirinya. Ada enggak yang tidak masuk? Nggak ada Bu. Semua masuk, Bu. Masuk semua. Nah, Ibu sehat-sehat, pintar-pintar ya. Nah, jadi pada materi sebelumnya ya kita sudah membahas tentang sifat benda. Siapa yang masih ingat anak-anak sifat benda padat? Saya, Bu. Saya Bu. Apa aja sifat benda padat? Bentuknya tetap, Bu. Yang tetap, apa lagi? Jumlahnya juga tetap, Bu. Jumlahnya tetap. Kalau benda cair? Berubah-ubah Bu, Berubah. Gimana kalau benda gas? sesuai bentuknya. Iya, kalau benda gas? tidak dapat dipegang Bu. Iya, tidak dapat Bentuknya dipegang ya. Nah, Jumlahnya sekarang berubah, Bu. baik pada pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke pembelajaran 5 anak-anak. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menentukan tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Kemudian anak-anak dapat mengelompokkan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Setelah itu, anak bisa mensimulasikan kayak gimana sih aturan tata tertib di sekolah. Nah, selain itu, anak-anak juga dapat menentukan isi teks pendek yang akan dibacakan. Kemudian anak-anak juga dapat nanti membuat hasil pengamatan ya anak-anak ya. Ya Bu Guru. Dan materi kita hari ini adalah tata tertib di sekolah dan kosakata keberagaman benda. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ayo Bu Guru. Ayo Bu. Pancasila ya. Siap Bu. Iya Bu. Mulai. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Prima
hebat sekali anak-anak berguru. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ya ke materi. Nah, Bu Guru akan menampilkan teks bacaan dan beberapa gambar. Anak-anak, teksnya dibaca dan diamati ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini ada Beni dan ada Dayu. Coba siapa yang menjadi Beni? Saya, Bu. Oh iya, Julmi jadi Beni ya. Ayunda jadi Siti ya, jadi Dayu ya. Siap, Bu. Oke, ayo Julmi. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana, tahu? Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Iya, pinter. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Julmi dan Ayunda. Iya. Nah, anak-anak, jadi percakapan ini kita ada enggak anak-anak temukan di situ? Ada enggak tata tertib di sekolah yang dilanggar? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang mana? Membuang sampah Jadi sembarangan. sampah sembarangan, Ya, Bu. membuang sampah sembarangan. Dayunya sembarangan buang sampah, Bu. Iya, ada lagi enggak? Dayunya terlambat, Bu. Iya, Dayunya terlambat. Nah, jadi terlambat datang ke sekolah dan membuang sampah sembarangan itu juga termasuk tata tertib yang dilanggar, tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, selain itu ada Bu Guru punya beberapa gambar lagi. Nah, coba diperhatikan ya. Gambar yang pertama. Gambar Dayu sedang membuang Sampah, Bu. Buang sampah yang sembarangan. kedua. Sedang apa ini anak-anak nih? Baris Berbaris, berbaris ya. Baris rapi sebelum masuk kelas. Yang ketiga, Piket, Bu. piket. Nah, dari gambar ini kira-kira yang mana ya yang melanggar aturan sekolah? Buang Dayu. sampah sembarangan, Bu. Dayu mau buang sampah sembarangan, Bu. Hebat. Nah, selanjutnya nih ada gambar lagi nih. Oh, ini si Udin nih. Dia kenapa Udin ya? Udin. Bajunya dikeluarkan ya, Bu. Iya, bajunya dikeluarin sama Udin. Ini gimana sih Udin? Nggak boleh dicontoh ya, Tok ya, Julmi ya. Ah, ini termasuk melanggar apa enggak nih? Melanggar, Bu. Melanggar, Bu. Melanggar, Bu. Kan? Yang kemudian ini ada Dayu. Dia kenapa Dayu nih? Datang terlambat. Terlambat, Bu. Lambat. Kemudian ini si Beni datangnya tepat waktu ya. Jadi dari beberapa gambar ini ada berbagai hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di sekolah anak-anak ya. Iya, Sampai Bu. sini udah paham enggak mana-mana aja hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh kita lakukan di sekolah? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, mau enggak Bu Guru kasih apa ya? Kasih apa yuk? Kasih Hadiah, Bu. Kasih LKPD. Iya, jadi Bu Guru akan kasih LKPD ini. Nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar dan cepat, nanti akan Bu Guru kasih reward. Tapi dalam bentuk bintang anak-anak ya. Nah, di sini Bu Guru akan membagikan LKPD, satu lembar LKPD dan satu amplop. Amplopnya isinya kira-kira apa yuk? Uang, Bu Guru. Jadi isinya adalah puzzle anak-anak. Tahu enggak permainan puzzle? Oh. Tahu, tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, Tahu yang ya? digabungkan ya. Iya, pinter. Nah, jadi puzzle-nya itu adalah gambar-gambar yang tadi anak-anak ya, gambar-gambar contoh
dari hal-hal yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nanti anak-anak susun puzzle-nya ya dalam pada kertas manila. Bu Guru juga bagiin kertas manila ya. Ya, Bu. Untuk kertas manilanya nanti seperti ini, sama seperti tabel itu ya. Misalnya nomor satu hasil puzzle-nya ternyata berpakaian kurang rapi, maka anak-anak tempel nanti puzzle-nya yang di sini misalnya ya anak-anak ya. Setelah selesai menempel, nah yang di sini LKPD-nya anak-anak centang. Berpakaian tidak rapi, itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya boleh dilakukan, centang di sini. Kalau tidak boleh dilakukan, centang di sini. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Paham, Bu Guru. Itu nanti disimpulkan ya, hal-hal yang harus dilakukan apa saja. Hal-hal atau perilaku yang tidak boleh dilakukan apa saja. Nah, tadi Bu Guru udah bagi kelompok Pak belum? Belum, Bu Guru. Belum ya. Jadi kelompoknya Bu Guru bagi 4 orang ya. Tinggal hadap belakang aja. Bu Ayunda ada belakang. Ya, Sri juga ada belakang ya. Oke, jadi satu kelompok itu karena kita siswanya di sini 16 ya. Jadi satu kelompok 4 orang ya. Nah, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Cukup nggak 10 menit? Cukup, Bu Guru. Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu Guru. Sudah ya, oke. Kalau sudah, yang sudah pertama cepat dong ditempel di papan ya hasilnya. Nanti biar Bu Guru lihat siapa yang paling cepat dan jawabannya paling tepat. Ya, Bu. Ya, Bu, siapa yang tadi yang paling cepat itu kelompok berapa? Enggar, Bu. Saya, Bu, kelompok saya. Enggar? Saya kelompok 2, Bu. Enggar kelompok 2. Terus yang kedua menempel tadi siapa? Saya, Bu. Kelompok 3 ya. Iya. Kemudian ada kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 4 juga ya, terakhir ya. Nah, anak-anak ya, hebat-hebat sekali menempelnya. Oke, sekarang coba kita panggil tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 tadi ya. Yang pertama ya, coba dipresentasikan Ya, hasil Bu. LKPD-nya. Coba Enggar dipresentasikan sayang. Ya, Bu, hilang LKPD-nya. Oh ya. Ini ya, Bu ya. Ya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan presentasi hasil dari diskusi kami. Yang pertama, ini perilaku sikap, berpakaian tidak rapi. Berarti ini yang harus dicentang, ini yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang kedua, berbaris sebelum masuk sekolah, berarti yang dicentang itu ya harus dilakukan di sekolah. Terlambat datang ke sekolah berarti tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang keempat, berpakaian rapi berarti harus dilakukan di sekolah. Yang terakhir, membersihkan kelas sesuai jadwal piket harus dilakukan di sekolah, Bu. Terus kesimpulannya gimana? Berarti kesimpulannya yang perlu dilakukan di sekolah itu ya berpakaiannya rapi, Iya, berbaris terus masuk kelas, terlambat datang ke sekolahnya tepat waktu, Oke. harus membersihkan kelas sesuai jadwal gitu, Iya. Bu. Yang tidak boleh berarti pakaiannya tidak rapi, membuang sampah sembarangan, terlambat datang sekolah. Oke, Udah, Bu. hebat sekali ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana ya kelompok 4? Bagaimana tanggapannya pada presentasi kelompok 2? Sudah betul, Bu. Sama. Oke. Sekarang kita lanjut ya, kelompok 3. Kelompok 3, iya, hebat. Kelompok 3 juga ya. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah melihat hasil karyanya anak-anak. Ternyata sudah hebat-hebat semua. Kita tepuk tangan keren dulu ya. Yuk. Tepuk keren. Caranya, Bu. Keren. 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 Keren.
Keren. Hebat sekali anak Bu Guru ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekarang kita ke mensimulasikan ya. Tadi kan anak-anak sudah tahu nih contohnya apa saja. Nah, sekarang kita dari diri kita ya, yang ada pada diri kita nih, apa saja yang termasuk melaksanakan tata tertib sekolah. Coba lihat ke bawah anak-anak, udah pakai seragam lengkap belum? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Masukkan belum? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Ini Julmi rambutnya rapi rambutnya ya, karena kalau laki itu harus rambutnya di atas Telinga. Telinga. Anton enggak ada rambutnya, Bu. Itu lebih rapi. Iya, Pak Julmi rapi rambutnya. Kalau Pak Anto enggak ada ya, jadi Pak Anto tuh tetap rapi kalau rambutnya ya. Botak. Bu. Oke anak-anak, udah hebat ya. Jadi besok tetap seperti itu anak-anak ya. Jangan sampai ada yang tidak pakai kaos kaki. Alasannya dicuci Bu Guru. Padahal kan ada waktunya mencuci sepatu ataupun mencuci kaos kakinya. Ya anak-anak ya. Kapan kira-kira kita mencuci sepatu anak-anak? Pas libur, Bu. hari Minggu. Iya, bisa hari Minggu Atau atau bisa pas juga hari pulang Sabtu sekolah. pulang sekolahnya ya, biar cepat kering. Hari Seninnya bisa dipakai lagi ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada teks bermain estafet bola ya. Apa nih? Anita, bantu Bu Guru dulu baca Anita. Siap, Bu. Semuanya, Ibu. Kan ya. Ya. Ya, Bu. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Nini dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Sudah, Ibu. Pinter ya. Nah, ini adalah bermain estafet bola. Siapa yang pernah main estafet bola, anak-anak? Saya, Bu. Ya, udah pernah ya pas jam olahraga ya. Nah, kalau kita bermain estafet bola, benda apa sih yang kita gunakan? Bola. Bola ya, bola itu bentuknya seperti apa? Bulat. Tujuan bolanya terbuat dari apa? Plastik. Ada yang dari plastik, ada yang dari apa lagi? Karet. Oke, nah di sini anak-anak dari teks yang dibaca ya. Sebelumnya kita juga pernah belajar membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa saja? Kata tanya? Anak-anak hebat. Siapa yang bisa buat kata tanya dengan membuat kalimat tanya dengan kata siapa? Saya, Bu Guru. Oh, siapa? Yunda ya, Yunda. Siapa yang sedang bermain estafet bola di halaman sekolah? Pinter. Siapa yang bermain estafet bola di halaman sekolah? Hebat. Enggar, coba Enggar dengan kata di mana, Enggar? Ya, Bu. Di mana mereka bermain bola? Iya, di mana mereka bermain bola ya?
Fitri coba, Fitri. Ya, Bu. Kata-tanya apa, Fitri? Apa yang sedang dimainkan Edo dan Benny ya? Iya, hebat. Anak-anak Bu Guru nih. Masih semangat enggak belajarnya? Semangat, Bu Semangat, Guru. Ya, nah sekarang Bu Guru punya video nih. Mau tonton enggak? Mau dong. Oke, kita tonton dulu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru berharap anak-anak selalu sehat dan ceria di rumah ya. Nah, walaupun kita belajarnya secara daring, Ibu Guru berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, muatan yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Materinya tentang kosakata keberagaman benda dan wujud benda. Nah, materi yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang kosakata keberagaman benda. Nah, di sekitar kita itu ada banyak sekali benda. Bentuk, warna, dan rupanya itu beragam-ragam. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada kelereng, ada buku, ada jam dinding, ada bola, lemari, dan botol minuman. Apakah benda-benda ini ada di rumah kalian? Mungkin ada beberapa benda di foto ini yang ada di rumah kalian ya. Dan benda-benda yang lain itu masih banyak sekali contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang sebuah benda. Ibu Guru contohkan ya. Nah, benda apa ini? Ya, ini adalah kelereng. Atau kalian biasa menyebutnya dengan guli. Nah, kalian bisa menulis kosakata tentang benda berupa ciri-ciri benda tersebut berdasarkan nama, bentuk, warna, bahan pembuat, dan kegunaannya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Nama benda di samping adalah kelereng. Bentuknya yaitu bola. Bahan pembuatnya adalah kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Kegunaannya untuk bermain dengan cara dijentik jari. Anak-anak pernah nggak main kelereng dengan cara dijentik jari? Pasti pernah dong. Nah, Ibu Guru contohkan dengan menggunakan benda yang lain ya. Nah, contohnya adalah simpai. Nah, perhatikan gambar anak ini. Ternyata dia sedang bermain simpai. Anak-anak pernah bermain simpai? Nah, kita tulis kosakatanya. Nama benda adalah simpai. Bentuknya lingkaran, bahan pembuatnya rotan atau plastik. Jadi simpai ini ada bahannya rotan ataupun plastik ya. Nah, warna simpai yang mereka bawa itu warnanya coklat. Permukaannya halus dan kegunaannya untuk bermain dengan cara diputar di pinggang. Nah, Ibu Guru juga suka nih bermain simpai. Nah, di sini Ibu Guru menyebutkan tentang permukaan benda yaitu halus. Nah, anak-anak, sebenarnya permukaan benda itu ada dua jenis, yaitu permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Permukaan yang halus itu artinya dia tidak kasar, lembut, dan licin. Sedangkan kasar itu artinya kesat, tidak halus waktu kalian merabanya. Nah, Ibu Guru berikan contoh. Contoh benda yang permukaannya halus yaitu kaca, lantai keramik, kain sutra, kertas, piring gelas, dan lain-lain. Kemudian, benda yang permukaannya kasar contohnya adalah amplas, pasir, batu, kulit durian, tembok, parutan, dan lain-lain. Nah, Ibu Guru sudah menjelaskan materi tentang kosakata keberagaman benda. Bagaimana? Anak-anak sudah paham sampai di sana materinya? Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang materinya? Jadi hari ini kita sudah belajar dua materi, yaitu tentang kosakata keberagaman benda dan wujud benda. Ingat ya, wujud benda itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas.
Nah, sekarang kerjakanlah tugas yang ibu guru berikan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya di buku tugas kalian. Tetap semangat ya dalam belajar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan bye. Anak-anak sudah paham kan tentang materinya? Jadi hari ini kita sudah belajar 2 materi, yaitu tentang kosakata keberagaman benda dan wujud benda. Ingat ya, wujud benda itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke ya. Tadi ini adalah contoh-contoh benda yang ada di mana anak-anak? Di rumah, Bu Guru. Di rumah. Nah, coba sekarang lihat kelilingnya. Nah, kita di kelas kan ini ya. Nah, di kelasnya ada benda apa saja? Papan Ada tulis, buku, Bu Guru. Bu. Ada papan tulis. Apa Lemari, lagi? Bu. Lemari. Apa lagi? Penting, Bu. Iya, terus Kursi, Ada Bu. Meja. meja. Banyak sekali ya benda-benda itu. Nah, benda-benda itu anak-anak mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri itu untuk kita tahu itu apa sih. Nah, misalnya ya, Bu Guru sebutkan ciri-cirinya. Mempunyai halaman, terus warnanya putih, bentuknya bergaris-garis. Kira-kira itu apa ya? Buku, Bu. Buku tulis, Bu. Iya, jadi dari ciri-ciri yang kita sebutkan, kita bisa mengetahui suatu benda ya. Nah, ini misalnya jam dinding. Siapa bisa sebutkan ciri-cirinya jam dinding? Bulat, Bentuknya Bu. Iya, bulat. bulat. Ada Apa lagi? angkanya. Ada angka-angkanya. Iya, ada angkanya. Ada Ada jarumnya, Bu. Ada ya. Jamnya ada yang bentuknya apa nih? gigi 4 juga ada, Bu. Ada Ya. yang ada pinter, Sri. Terus apa lagi bentuknya? Ada yang bentuk jantung juga, Bu. Oh iya, ada bentuk jantung. Macam sekali ya, kreatif sekali orang-orang sekarang. Kalau dulu bentuk jamnya ya lingkaran atau enggak segi 4. Kalau sekarang ada bentuk jantung, ada bentuk macam ya. Iya, Bu. Nah, sekarang anak-anak punya tugas lagi nih. Masih dengan kelompok yang sama ya. Iya, Bu. Ya. Jadi anak-anak mengerjakan LKPD lagi ya. Di sini ada petunjuknya. Anak-anak di sana kan ada bola, ada buku dan ada pensil. Anak-anak catat di sini nama bendanya apa, ciri-cirinya apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nomor 2 juga sama ya. Nomor 3. Nah, kemudian nanti disimpulkan ya anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Ayo mulai kita, Bu Guru kasih waktu 10 menit lagi. Ya, yuk mulai. Selesai, Bu Guru. Sudah jadi, Bu. Udah Udah wah, jadi. bagus sekali anak-anak Bu Guru nih. Kelompok 1 enggak ada masalah ya. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ada kelompok 2 bagaimana? Sama, Bu. Lancar. Enggak ada masalah, Bu. Iya, kelompok Lancar. 3, Nggak ada juga, Bu. Nggak ada, Bu. 4. Enggak ada Selesai, ya, Bu. Nggak lancar ada. ya. Oh, Antok kemana ya? Kok enggak ada yang nganu nih? Tidak masuk, Bu. Bu. Sakit. Tidak masuk. Izin keluar tadi, Bu. Iya, tadi izin. Antok izin tadi ya. Sama Julmi juga izin tadi ya. Ya, Bu. Dia Iya, izin. Bu. Oh, iya. Bu, izin. Oh iya. Nah, Makanya sekarang kelasnya aman, Bu. kita presentasi dulu ya. Kelompok 1, ayo Sri dipresentasikan dulu hasilnya. Ya, Bu. Teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Terima kasih, teman-teman. Iya, hebat. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ayo maju kelompok 2, Fitri. Saya, Bu Guru. Oh Baik. iya, ayo. Dibaca ya nama bendanya apa, ciri-cirinya bagaimana ya.
Baik, Bu Guru. Baik, teman-teman, ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda yang kami amati adalah jam dinding. Ciri-ciri benda dipasang di dinding, terdapat 3 jarum, terdapat angka-angka di dalamnya. Bentuk bendanya adalah bulat, Bu. Oke, nomor 2. Nama benda yang kami amati kedua itu adalah papan tulis. Ciri-ciri benda ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Dapat ditulis dengan spidol maupun kapur. Iya. Bentuk bendanya yaitu persegi panjang, Bu Guru. Oke, hebat. Benda yang ketiga apa? Benda ketiga yang kami amati adalah pensil. Itu pensil ya? Pensil, Bu ya. Ciri-ciri bendanya digunakan untuk menulis. Iya. Berwarna abu-abu pekat. Bentuk bendanya apa, Bu ya? Tabung, Bu ya? Iya. Panjang, Bu. Panjang. Ciri-cirinya panjang. Kalau bentuk bendanya ya seperti tabung ya. Seperti tabung ya, Bu Guru. Seperti tabung. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Sama, Bu, jawabannya, Bu. Sudah bagus, Bu. Iya, sudah bagus ya. Hebat-hebat sekali anak Ibu ini. Nah, kalau sudah paham semua ya, kita akan mengerjakan soal evaluasi, Bu. Ya. Bu Guru bagikan dulu soalnya ya. Udah semua dapat? Sudah, Bu. Oke, kalau semua sudah, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan sama Bu Guru ya sayang ya. Jangan malu-malu. Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Bu, nomor 5 susah. Kurang jelas, Bu, saya. Oh, nomor 5 susah. Itu kan nomor 5 itu ada gambar kursi ya. Kursi itu terbuat dari apa, Enggar? Kayu ya, Bu, kursinya. Oh iya, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Bayi. Iya. Sudah, Bu. Udah jadi, Bu. Ya, yang sudah jadi. Minta tolong ketua kelas, minta tolong Ayunda. Dikumpulin ya. Ya, Bu, siap. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi setelah Bu Guru periksa ini semua sudah mengumpulkan ya. Tidak ada yang terlewat dari jawabannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita dari yang pertama tadi ya. Kita tadi bahas tentang apa saja anak-anak? Tata tertib, Bu. Tata tertib di mana? Di sekolah. Tata tertib di sekolah. Apa saja contoh tata tertib di sekolah? Berpakaian yang rapi, Berpakaian yang rapi, kemudian apa? Waktu, menjaga Buang kebersihan. sampah sembarangan, Iya, Bu. tepat waktu ya. Kemudian ada juga yang tidak boleh kita Buang sampah, Bu. Buang sampah sembarangan. Ya, seperti membuang sampah sembarangan, apalagi Melakukan tiket, Bu. mengeluarkan Melaksanakan baju ya, tiket. mengeluarkan baju, tidak tiket. Kira-kira anak-anak tahu enggak akibatnya kalau kita tidak melaksanakan aturan sekolah? Dapat hukuman, Bu. Dapat hukuman. Oh iya, siapa yang hukum nanti ya? Enggak ya, anak-anak. Guru. Bu. Jadi Ditegur, Bu. harus. Kenapa, Enggar? Ditegur. Jangan Ditegur ya, kita dapat teguran nanti. Misalnya kita enggak buang sampah, akibatnya apa? Jadi kotor, Bu. Jadi kotor. Kalau sekolah kotor, enak enggak kita belajarnya? Nggak enak, Bu. Tidak, Bu. Enak. Banyak nyamuknya. Banyak nyamuk. Nanti Bisa menjadi sakit juga, Bu. sarangnya sarang penyakit ya. Jadi sarang Sarangnya, penyakit ya. Bu. Oke.
Nah, yang kedua tadi kita juga membahas tentang apa? Ciri-ciri Ciri-ciri benda, benda, Bu. Bu. Keragaman benda yang kita bisa ketahui lewat ciri-cirinya ya anak-anak ya. Contoh benda yang diamati tadi ada apa saja? Jam, Dinding, Bu. Bu. Ada yang dinding, ada apa lagi? Lemari, Tulis, Lemari, Papan tulis, lereng ya. tulis, Papan kelereng. tulis, ya Pensil, banyak Bu. sekali yang ada di sekelilingnya ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Nah, dari pelajaran yang tadi, nah bagian mana yang paling anak-anak kuasai? Mengamati Tertib, benda-benda Bu. tadi, Bu. Oke, Yang tata tata tertib ya. Jadi sekarang sudah paham ya tentang tata tertib sekolah. Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Jadi Bu. besok Bu Guru enggak mau ya ada anak-anak yang masih telat ke sekolah. Mana nih Anto ya. Kemudian bajunya harus dimasukkan juga ya. Nah, setelah itu bagian manakah yang belum dapat dikuasai secara lengkap? Nggak Nggak ada, Bu Bu. Guru. Nggak Semua ada. sudah, Bu. Ya, hebat-hebat. Kemudian perasaanmu bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran? Senang, Senang, Bu Bu. Guru. Senang, Bu. Senang enggak? Sedih enggak? Senang, Senang, Bu. Bu. Senang, Bu. Bagian mana tadi yang paling senang? Menyusun puzzle. Menyusun puzzle. Ya, hebat menyusunnya ya. Kemudian ya, jadi anak-anak ya, Bu Guru harapkan ya dari pembelajaran ini ya, anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, Ya, Bu. sekarang karena pembelajaran sudah selesai ya, kita lanjutkan lagi besok dengan pembelajaran 6 anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, siapa mau pulang? Saya, Bu Guru. Enggak mau pulang. Mau naik ikut Bu Guru naik bis apa naik pesawat? Naik pesawat, Bu Guru. Pesawat. Gendong dulu Ikut tasnya ya. ya. Digendong, tasnya digendong. Sudah? Sudah, Bu Guru. Pakai sabuk pengamannya. Siap. Siap berangkat ya, ikuti Bu Guru ya. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya mau pulang. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya mau pulang. Nah, akhiri pelajaran anak-anak ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Ayo, siapa nih yang mau memimpin doa anak-anak hebat? Mbak Sri, Bu. Oke, Sri, ayo Sri. Ya, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa agar kita selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.